Escape from Cannibal Farm 2017 adalah film yang menceritakan perjalanan sebuah keluarga untuk berkemah di musim panas yang indah. Awalnya, liburan mereka berjalan dengan lancar, akan tetapi sesuatu yang tidak terduga mulai meneror mereka pada malam hari. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi rebasan. Film ini diawali dengan menampilkannya dua anak laki-laki tengah membuli satu temannya yang terlihat begitu lemah. Kemudian dua anak nakal tersebut bersantai di tepi aliran sungai kecil dan tega membiarkan temannya yang dibuli meronta-ronta terikat tak berdaya di dalam karung. Sementara seorang wanita bernama Bethany merupakan ibu dari si anak yang dibuli terlihat begitu cemas, seperti memiliki firasat buruk yang belum diketahui. Firasat buruk itu pun akhirnya benar-benar terjadi, di mana salah satu anak itu tanpa sengaja membakar karungnya, membuat mereka panik, melemparkannya ke tepi danau, lalu melarikan diri. Beruntung meskipun terlambat, Bethany dan suaminya Hensei berhasil menemukan dan menyelamatkan putra mereka satu-satunya. Namun sayang, anak itu menderita luka bakar, membuat cacat di wajahnya untuk seumur hidup. Tidak lama setelah kejadian tersebut, Bethany selalu dihantui rasa bersalah. Wajah putranya yang cacat menghancurkan jiwanya. Pada titik itu, Bethany sudah tidak bisa menahan rasa sakit lagi, sehingga ia lari ke hutan dan nekat untuk bundir. Selain harus menerima kenyataan putranya cacat, Hensei juga harus ditinggal istrinya mati dengan cara mengenaskan, menyebabkan dia tidak bisa berpikir secara rasional, sehingga nekat mengawetkan dan hidup bersama tulang istrinya di dalam rumah. Kemudian jauh dari tragedi tersebut, Shin memperlihatkan sebuah keluarga yang akan bergegas pergi berkemah musim panas yang indah. Keluarga ini terdiri dari si mama bernama Catherine dan 3 anaknya bernama Toby dan Sam. Lalu kakak mereka paling tua bersama pacarnya bernama Jessica dan Curtis. Tidak lupa seorang pria bernama Wesley yang merupakan ayah tiri mereka. Selain untuk refreshing, tujuan mereka berlibur juga, sekaligus untuk mengubur ketegangan masa lalu dan menikmati ikatan keluarga. Tidak jauh dari tempat tujuan, mereka sempat berhenti dan menanyakan jalan kepada seorang pria parubaya, yang tak lain dia adalah Hensei. Memang Hensei menunjukkan arah jalan yang benar, tetapi mereka merasa bingung dengan cara bicaranya yang agak sedikit aneh. Tidak mau membuang waktu, mereka melanjutkan perjalanan. Dan setibanya di sana, terlihat suasana tempatnya begitu nyaman, asri, dan udara sejuk dari pedesaan, sehingga membuat semuanya sangat bersemangat. Catherine dan Jessica mulai mendirikan tenda, sementara para pria mengumpulkan beberapa kayu bakar. Toby dan Sam yang asik bermain-main tidak sengaja menemukan sebuah boneka antik. Melihat boneka itu, Sam takut dan membuangnya. Namun diam-diam Toby malah mengambil dan menyimpannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Malam itu semuanya berkumpul di dekat api unggun. Sambil bakar-bakar, mereka menikmati waktu malam yang begitu damai. Sampai di mana Wesley mengetahui Toby memainkan ponselnya. Tentu tujuan Wesley membawa keluarganya berlibur memberikan kesempatan untuk mereka bisa menikmati alam. Namun Toby masih saja sibuk bermain ponsel. Itu sebabnya Wesley marah. Karena emosi, Wesley membuang ponsel Toby ke semak-semak. Toby pun tidak terima. Sama-sama emosi, Toby meninggalkan mereka dan masuk ke dalam mobil. Melihat perdebatan tersebut, Jessica mencoba membujuk Toby. Dan akhirnya situasi pun kembali normal. Nah, Toby yang memilih menyendiri di dalam mobil ketika dia mengeluarkan boneka yang ditemukan tadi. Setelah acara bakar-bakar selesai, mereka semua mulai beristirahat. Jessica, Curtis, dan adik-adiknya memilih bobo di dalam mobil. Sementara itu, ibu dan ayah tirinya beristirahat di dalam tenda.
Nah, Sam yang baru aja mau bobo, tiba-tiba ia melihat sekelebat orang asing mengamati Sam dari luar jendela mobil. Tetapi semuanya tidak ada yang melihat. Akhirnya, Sam pun bertukar tempat dengan Curtis, memilih bobo bersama Jessica. Pada tengah malam, ketika semuanya sudah tertidur, Curtis dan Wesley masih terjaga. Namun saat keduanya tengah asik sebat, tiba-tiba terdengar suara Christina menjerit dari dalam tenda. Ternyata seseorang telah sengaja membakar tenda. Beruntung Jessica berhasil menyelamatkan ibunya, namun Christina harus mengalami luka bakar yang cukup serius. Toby curiga ada seseorang yang ingin mencelakai keluarganya. Nah, akibat Wesley yang tidak memperbolehkan membawa ponsel, membuat mereka sulit menghubungi polisi. Ditambah mobil mereka yang tiba-tiba mogok, sehingga malam itu terpaksa menunggu sampai besok pagi. Pada keesokan paginya, untuk bisa segera mendapatkan pertolongan, Wesley membawa keluarganya ke peternakan terdekat. Siapa tahu di sana mereka secepatnya mendapatkan bantuan. Ketika mereka sampai di peternakan, terlihat tempat itu sepi. Namun saat mereka mengira tidak ada pemiliknya, tiba-tiba pria bertopeng membawa gergaji mesin bersama Hansei muncul. Seketika Hansei menembak Wesley. Sontak hal itu membuat semuanya panik. Masing-masing berpencar untuk melarikan diri. Jessica bersama Sam bersembunyi di suatu tempat, sementara Toby dan Curtis berusaha membawa Christina yang masih terluka. Namun pada akhirnya mereka semua tertangkap. Keluarga malang ini tersadar di dalam kurungan besi. Mereka semua masih hidup termasuk Wesley yang terlihat baik-baik saja. Ternyata si papa pemilik peternakan adalah Hansei, dan bisa ditebak pria bertopeng merupakan putra Hansei yang menderita cacat di wajahnya. Hansei memberikan aliran listrik di kotak kurungan mereka masing-masing. Kemudian ia mulai bercerita tentang keluarganya yang mengalami tragedi mengerikan. Saat itu, sejak putranya cacat dan setelah istrinya meninggal, membuat Hansei dibaluti hasrat balas dendam. Hansei menculik seorang pria Everett dan istrinya bernama Bertie, serta dua anak laki-laki mereka yang memang merupakan penyebab putra Hansei cacat. Balas dendam tidak epik jika tidak membalaskan dendam yang setimpal. Hansei mengkuliti wajah salah satu putra mereka. Lalu Hansei membiarkan mereka berhari-hari di dalam kurungan besi. Setelah bercerita, Hansei mengeluarkan Sam dan membawa pergi. Sementara itu, mereka semua mulai panik. Takutnya si Popat menginginkan wajah Sam dan mengkulitinya. Masing-masing dari mereka memiliki pikiran yang berbeda. Wesley malah mendorong mereka untuk pasrah lantaran tidak ada yang bisa dilakukan selain tetap tenang. Sebaliknya, karena panik, Curtis nekat menyentuh kotak kurungan listrik. Seketika menyebabkan tangannya putus. Meskipun bebas dari kurungan, si Popat tidak membiarkannya lari, dan Curtis harus tewas dihabisi si Popat. Singkat cerita, pada suatu momen, saat semuanya terlelap, terlihat si Popat menghampiri Wesley dan membebaskannya. Sementara Toby terbangun dan melihat Wesley pergi bersama si Popat, Toby pun memberitahu ibunya. Dari situ dia mulai yakin bahwa Wesley lah dalang di balik semua ini. Akan tetapi Catherine tidak percaya. Ia pun mengungkapkan bahwa Wesley merupakan sosok pria baik. Namun fakta berkata lain. Terlihat Wesley memukuli Hansei dan putranya. Ia pun mengatakan bahwa tembakan itu terasa menyakitkan. Terungkap Wesley sekongkol dengan Hansei. Di ruangan itu, selain mereka bertiga, ada seorang pendeta yang memberikan sejumlah uang bayaran untuk Wesley. Ternyata selama ini, Hansei dan putranya menjalani peternakan manusia. Peternakan Hansei menculik dan menjual daging manusia kepada orang-orang kanibal. Dan pendeta itu merupakan perantara dari transaksi sensitif tersebut. Setelah mendapatkan bayaran, Wesley bergegas pergi. Namun, lantaran sakit hati dipukuli, putra Hansei membekap dan memasukkan Wesley ke dalam kurungan kembali. Catherine sangat kecewa mengetahui fakta yang sebenarnya. Di sini, Toby mencoba balas dendam. Tidak terima dengan rantai, ia pun mencekik Wesley hingga tewas. Kemudian si Popat muncul, lalu membawa pergi Toby. Si Popat mencoba mengkuliti wajahnya dengan gergaji.
Namun secara diam-diam, Toby mampu meraih gagang besi. Saat lengah, ia pun menusuk psikopat dan membunuhnya. Agar bisa menyelamatkan ibu dan kakaknya, Toby menyamar sebagai psikopat dan kembali menuju peternakan. Namun secara tidak terduga, Jessica berhasil meloloskan diri. Dan ketika Toby masuk, ia pun memukulnya hingga pingsan. Nah, sesaat kemudian dia menyadari ada seseorang yang mendekat. Dia segera memasukkan Toby yang dikira psikopat ke dalam sebuah oven. Lalu dia juga memasukkan gergaji mesinnya dan bersembunyi ke dalam sebuah tong. Terlihat Hanse bersama pria berbadan besar masuk. Hanse yang marah mengetahui Jessica tidak berada di kurungan. Catherine pun berbohong mengatakan bahwa psikopat bertopeng membawanya. Kemudian Hanse dan pria berbadan besar akhirnya pergi sambil membawa tong yang berisi Jessica. Di rumah, betapa kagetnya Hanse mengetahui putra kesayangan satu-satunya sudah dalam kondisi tewas. Dia marah besar kepada Catherine. Menyadari merekalah yang telah membunuh putranya, Hanse pun mengatakan bahwa Catherine dan anak-anaknya tidak ada yang lolos dari peternakan, kecuali Blackheart. Kilas balik memperlihatkan bagaimana setelah Hanse memotong sebelah tangan Bertie, Everett menjadi gila. Dia tega memotong bagian tubuh keluarganya demi terlepas dari rantai dan melarikan diri. Lalu, sementara di tempat yang berbeda, terlihat Sam dikurung di suatu tempat, di mana ada dua manusia aneh berbalut perban di kepalanya datang menghampiri Sam. Pada situasi yang berbeda, Jessica berhasil keluar dari tong tanpa diketahui siapapun. Lalu, sambil membawa gergaji mesin, ia berjalan keluar mencari pertolongan. Jessica tiba di satu rumah yang dimana terdapat sepasang suami istri tengah menyantap hidangan makan malam. Jessica pun memberitahu apa yang dialaminya. Namun ketika mereka sibuk menghubungi polisi, secara kebetulan Jessica sadar apa yang dimakan oleh mereka. Itu adalah daging manusia. Jessica berpura-pura tidak mengetahuinya, sampai di mana saat mereka lengah, Jessica mencoba menyandra mereka untuk mencari penjelasan. Tidak lama kemudian, seseorang berkupluk datang. Tidak diduga, ternyata dia adalah Everett Blackheart. Ia merupakan pemasok besar daging manusia untuk para kanibalisme. Jessica berhasil melumpuhkannya, mengambil kunci mobilnya, dan bergegas menyelamatkan Catherine. Tanpa berlama-lama, setibanya di sana, Jessica mengambil rantai dari mobil, mencoba menariknya agar bisa menghancurkan kurungan Catherine. Namun secara tiba-tiba, Hanse datang berusaha menghentikannya, menembak Catherine tepat di bahunya. Di waktu yang sama, Toby berhasil keluar, tetapi oven itu membakar seluruh tubuhnya, menjadikan dia terlihat nampak mengerikan. Sambil disaksikan Catherine, Toby berusaha menyerang Hanse. Namun pada titik ini, lagi-lagi Jessica tidak tahu bahwa itu adalah adiknya. Alhasil dia menembak Toby dan memberikan Hanse hidup. Sesuatu telah direncanakan Jessica. Kemudian ia mempertemukan Hanse dengan Everett. Terlihat Everett tertawa keras ketika melihat Hanse. Everett mengungkapkan bahwa selama bertahun-tahun Hanse tidak sadar hasil peternakan manusianya itu dibeli untuk dia. Everett sengaja melakukan itu sebagai bentuk balas dendam atas kematian anak dan istrinya. Namun tiba-tiba Everett kaget ketika Hanse mengungkapkan bahwa kedua putra Everett masih hidup. Tidak lain, dua manusia aneh yang mendekati Sam adalah dua putra Everett. Dengan cara kanibal, Hanse mampu membesarkan mereka. Sementara itu, Jessica menginterogasi paksa Everett, memintanya memberikan semua nama pelanggan Everett yang terlibat dalam kasus kanibalisme. Kemudian Jessica membiarkan Everett tewas dimakan oleh kedua putranya dan segera membebaskan Sam. Pada momen ini, entah apa yang direncanakan Jessica, ia pun meminta ibu dan adiknya menggunakan mobil Everett untuk segera pergi sejauh mungkin. Sementara itu, Jessica memilih tetap tinggal di sana bersama Hanse. Oh, leave your sister! Pada adegan selanjutnya, scene memperlihatkan Jessica bersama Hanse berada di peternakan, serta beberapa orang di dalam kurungan besi, di mana tahanan itu adalah orang-orang yang terlibat dalam kanibalisme.
Sebagai bentuk balas dendam, Jessica akan membiarkan mereka terkurung mati kelaparan. Terakhir, Jessica mendondongkan senjatanya, memaksa Hanse masuk ke dalam oven sampai dia mati terpanggang. Film ini berakhir saat Jessica duduk termenung di depan pintu saat dia memasukkan satu peluru ke senjatanya. Film pun selesai. Itulah alur cerita dari film Escape from Cannibal Farm. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!